HELLO. Hello Buddies. Halo, kenalin namaku Alfa. Aku di sini sebagai host Gokes dengan bintang tamu yang tentunya sangat spesial. Boleh perkenalan dulu? Hai Buddies, perkenalkan namaku Miftah Rosmali Jaini. Saya dari kelas 11-9. Halo Miftah. Halo Buddies, perkenalkan namaku Kalila Zahratul Kolbia. Aku biasa dipanggil Kalila. Aku dari kelas 11-5. Salam kenal. Hai Kalila, salam kenal. Nah, gimana nih kabarnya hari ini bisa diundang ke Gokes? Pastinya senang sekali dong, apalagi diundang di acara Gokes nih. Bangga juga sih kan, kapan lagi kita bisa diundang di acara Gokes Mago. Soalnya kan di sini tuh tempatnya anak-anak pinter. Keren guys. Senang banget dengernya kalau bintang tamunya juga bangga masuk Gokes. Mumpung kandidat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS kita sudah ada di sini, kita bakal tanya-tanya lebih lanjut gimana tentang organisasi OSIS di SMA Negeri 1 Gondang. Sebelumnya, buat kandidatnya sendiri nih, udah punya pengalaman OSIS di sekolah sebelumnya atau pengalaman organisasi apa gitu? Sebelumnya aku di SMP juga pernah bergabung dalam organisasi siswa intrasekolah ini. Dan dulu aku bergabung di Sekbid Kesehatan. Dan waktu di SMA ini kan ada perekrutan organisasi lagi ya. Terus aku tertarik nih sama OSIS ini karena kan OSIS SMP sama SMA itu beda banget. Karena kan di SMP cuman punya 6 Sekbid kalau nggak salah. Dan kalau di SMA ini kaget aku rek. Jadi udah punya niat dari SMP gitu ya? Punya 10 Sekbid dan itu semuanya lengkap di situ. Emang beda banget sih, aku ngakuin itu. Terus kalau Kalila sendiri gimana? Kalau aku sejujurnya sih dari SMP nggak pernah yang namanya ikut OSIS, pramuka atau segala macam organisasi karena memang ya nggak berniatan juga, jauh dari kata organisasi. Tapi kalau misal di luar sekolah ya beberapa sih, itu pun juga jarang aktif. Jadi kalau waktu masuk ke SMA ini ikut OSIS itu juga agak kaget, sama kayak Miftah ini tadi. Terus gimana tuh kalau di SMP-nya males ikut organisasi? Kenapa? Apa motivasinya masuk OSIS di SMA? Awalnya waktu ada pendaftaran OSIS itu aku kan ya balik lagi gak minat, benar-benar gak minat. Terus akhirnya aku diajak sama teman-teman, ya udah ikut aja daftar. Ternyata keterima. Oh jadi gitu. Jadi awalnya juga cuma ikut-ikutan temen. Iya benar banget. Kalau sekarang gimana perasaannya? Kalau sekarang udah nyaman di OSIS. Terus kalau misal mau ninggal juga rasanya kayak berat, pasti berat. Ada yang kurang gitu. Udah ngejalanin satu periode ya apalagi. Ya benar banget. Terus gimana perasaan di periode kemarin? Nyaman? Sesuai dengan ekspektasi waktu masuk atau gimana? Awal-awal ngejalanin organisasi ini tuh pastinya berat karena kan kita perlu adaptasi sama kakak senior, sama pembina, sama program kerja yang akan kita laksanakan ke depannya. Iya, itu juga banyak banget. Terus kita juga banyak banget yang harus dikorbanin. Waktu, teman, dan itu semua pasti berat. Dan setelah dijalani sama-sama sama teman-teman satu tim, wah ringan ya ternyata, suka duka kita jalan bareng-bareng gitu kan. Pulang malam. Pulang malam. Aku ngeliat anak OSIS itu pulang malam, terus ninggal pelajaran banyak buat satu kegiatan gitu. Tapi dibalik itu semua seru banget sih. Kita ninggalin kenangan yang banyak banget. Iya, apalagi kekeluargaannya. Karena tiap-tiap kegiatan juga kumpul, pasti lebih deket gitu ya. Iya, chemistry-nya lebih terbentuk di situ. Terus kalau udah bahas perasaan nih, udah selesai cerita-cerita tentang perasaan di satu periode kemarin. Kalian sendiri kan juga salah satu anggota inti kalau nggak salah, dengan Miftah sebagai? Aku sebagai sekretaris 2. Kalau Kalila? Aku sebagai bendara 1. Nah, pastinya juga paham ya tentang seluk-beluk gimana jalannya organisasi, gimana kepengurusan organisasi itu sendiri. Mungkin ada kritik atau ada apresiasi buat anggota-anggota di satu periode kemarin. Untuk apresiasi sendiri, aku lebih ngapresiasinya ke kekeluargaannya. Itu sangat erat banget. Karena kan kita kerja sama tim kan, udah terbentuk chemistry-nya. Jadi kalau misal ada yang sakit, kita juga ngerasain sakit sama-sama, ngerasain kecewa sama-sama. Apalagi kalau misal ada satu yang buat masalah gitu kan, pasti kita nyelesainnya bareng-bareng, cari jalan tengahnya bareng-bareng gitu. Itu hal yang benar-benar ngasih banyak pelajaran ya? Iya, pastinya dong. Terus apakah ada harapan gitu gimana di OSIS periode berikutnya?
Untuk harapan kedepannya, aku mau ngebenahin dulu program kerja dari tahun kemarin, terus mau ngebentuk lagi mental sama karakter dari pengurus OSIS itu sendiri, gitu kan. Itu benar-benar harus menjadi landasan yang kuat buat gimana sih jalannya organisasi OSIS gitu. Kalian kan udah jadi kandidat kalian kan udah jadi pengurus inti di periode sebelumnya. Nah, di periode berikutnya juga dapat kesempatan buat jadi kandidat. Gimana tuh perasaannya? Rasa tanggung jawabnya lebih besar sih. Iya, pasti sih udah jadi senior gitu ya. Iya, benar banget. Jadi kita itu harus bisa lebih membimbing adik-adik kita gitu yang kelas 10 yang baru masuk OSIS kan, harus ngajarin dari nol. Iya, benar banget. Dari SMP yang masuk ke SMA gitu. Iya, benar banget. Walaupun di SMP udah punya banyak banget pengalaman, tapi kan masuk ke organisasi baru, sekolah baru, adaptasi baru. Jadi apa-apa itu harus diajarin dari nol. Iya. Tapi kalian seneng kan jadi kandidat? Mungkin ada rasa bangga atau rasa mau aku gak kepengen jadi kandidat gitu. Pastinya bangga sih ya, karena ngelewatin seleksi sebanyak itu dan itu nggak mudah gitu kan. Jadi ya senang kita bisa jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Bener banget, kandidat emang udah dari seleksi-seleksi yang berat. Jadi aku juga apresiasi buat kandidat-kandidat yang terpilih gitu ya. Terus udah jadi kandidat, kalian pastinya udah nyiapin visi ataupun misi buat pasangan nomor berapa ini? Pasangan nomor 4. Itu nomor 4 ya. 4 Re. Oke, apa tuh visi misi dari paslon nomor 4? Boleh tahu? Untuk visinya tersendiri yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Gondang sebagai wadah pengembangan aspirasi siswa dan mendorong kemajuan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Gondang sehingga tercipta sekolah yang unggul dalam berprestasi. Wih, keren banget visinya. Kalau misinya apa? Boleh tahu? Kita punya misi yang pertama yaitu mencontohkan segala hal baik dalam perilaku, perkataan, perbuatan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Lalu visi kita yang kedua yaitu mendukung setiap kegiatan di dalam ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Gondang. Oke, kita bahas ya satu-satu mulai dari misi yang pertama. Boleh tahu gimana cara kalian untuk menegakkan aturan-aturan di SMA Negeri 1 Gondang? Nah, sebelum kita ditetapkan sebagai pengurus OSIS, kita menjalani serangkaian kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu seleksi dari berbagai siswa, terus ditentukan siapa yang pantas untuk bergabung dalam organisasi ini. Terus kita juga melewati kegiatan LDKMS. Ya. Karakter kita dibentuk di situ, mulai dari mental, cara berpikir, cara berperilaku. Nah, kan buat pengurusnya sudah dibentuk pada LDKMS. Kemudian buat anggota-anggota biasa atau OSIS biasa yang bukan pengurus, gimana sih cara kalian mempengaruhi cara berperilaku dan cara berpikir mereka juga? Karena tadi kan kita udah ngasih visi misinya gitu. Jadi karena kita yang membuat, jadi kita sendiri yang harus mencontohkannya ya. Apa-apa itu harus dimulai dari kita ya. Sendiri. Ya, benar banget. Karena kalau misalkan kita yang buat tapi kita sendiri yang melanggar kan nggak lucu ya. Kayak mengingkari janji gitu ya. Janji. Jadi buat penerapannya mungkin pertama adalah dengan dicontohkan oleh pengurus OSIS itu sendiri. Kemudian kita bahas yang misi kedua adalah mendukung setiap kegiatan ekstrakurikuler. Gimana cara kalian mendukung itu dalam bentuk apa? Kita pastinya menggali potensi peserta didik dulu. Kan setiap siswa itu kan beda-beda, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kita cari tahu dulu apa sih yang cocok sama passion mereka gitu kan. Karena kan ekstrakurikuler yang ada di SMA Gondang itu banyak kan. Banget. Iya, harus sesuai dengan karakter setiap peserta didik gitu ya. Selanjutnya, kalau udah dipaparin visi, misi, udah siap banget ya, udah banyak hal yang dilaluin buat jadi kandidat. Nah, kalian dengan persiapan sebanyak itu, dengan harapan yang juga sangat besar, gimana ya kalau misalkan gagal gitu jadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Pastinya tetap semangat dong, karena kan meskipun kita nggak lolos jadi ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS, kita tetap bergabung di bagian kepengurusan inti. Terus kalau di OSIS kan kekeluargaannya benar-benar erat ya, jadi dalam keluarga itu nggak ada yang namanya kalah ataupun menang. Kalau menang kita tetap mendukung, kalau kalah juga kita saling menguatkan gitu. Intinya benar-benar saling bahu-membahu, saling tolong-menolong.
Nah, dengan seluruhnya yang sudah dijelaskan, pastinya ada juga cara tersendiri buat ngajak warga sekolah buat dukung paslon nomor 4. Mungkin ada jargon atau pantun atau apa untuk mendukung paslon nomor 4? Paslon 4, kerja cepat. Sekali lagi, paslon 4, kerja cepat. Bye-bye.